masukan saya kepada masyarakat Kabupaten Kota Timur secara umumnya, khusus Sangatta Utara, bahwa masyarakat harus mampu membaca track record kemampuan calon legislatifnya seperti apa, terus bisa memilih, sehingga benar-benar ketika mereka memilih 11 orang anggota DPR dari 18 partai, ini kan yang jadi anggota DPR 11 orang. Kebetulan saya nomor 11. Ya, berharap bahwa DPR betul-betul tadi memahami tentang fungsi yang kita jelaskan, tugas yang kita obrolin malam ini, terus mampu melaksanakan apa yang menjadi problem topaksinya, terus mampu menjawab problem-problem yang terjadi di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini saya mengundang salah seorang, ya saya anggap adik saya sendiri, karena kurang lebih hampir 15 tahun saya sudah mengamati Dinda ini. Beliau seorang aktivis mahasiswa yang banyak memberi warna pergerakan kemahasiswaan di Kabupaten Kota Timur. Yang saya tahu persis bahwa Dinda saya ini mantan ketua GMNI Kabupaten Kota Timur. Kemudian kemarin saya melihat dia bergabung di Partai Demokrat. Tetapi dalam struktur kepengurusan di Kalimantan Timur. Tetapi entah mengapa tiba-tiba saya melihat Dinda saya ini berada di Partai Golkar dan menjadi caleg di partai tersebut. Baik, saya perkenalkan Alex Bajo, sarjana kelautan, sarjana hukum. Selamat malam, Dindago. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan, Dak? Alhamdulillah sehat. Apalagi kalau menghadapi anak-anak muda yang terjun ke politik itu, semangat ini semakin kuat juga. Seakan-akan kembali muda lagi. Siap. Seperti yang dulu-dulu. Kalau Dinda gimana kabarnya nih? Kabar saya baik, alhamdulillah sehat, dan seperti Anda lihat tetap semangat kita berjuang. Yeah. Tidak boleh berhenti. Apapun persoalan atau akan kita hadapin sampai hari H pertarungan. Wah, luar biasa. Nah, memang semangat Dinda Alex ini luar biasa memang. Seperti yang saya katakan tadi, banyak mewarnai pergerakan kemahasiswaan kita, gerakan-gerakan mahasiswa di Kabupaten Kota Timur. Kalau saya tidak salah juga menjadi salah satu pengurus di pusat ya di GMNI itu. Oh enggak, saya pengurus bendahara alumni GMNI Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Oh, jadi saya pikir menjadi salah satu pengurus di pusat, tapi Kalimantan Timur ini luar biasa. Nah, beberapa malam ini kan kita bicara tentang potret para caleg yang memotret daerah ini terkait dengan pembangunan baik di dapil 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya ingin malam ini ingin mendengarkan suara dari Dinda Alex terkait dengan apa sih sebenarnya fungsi di DPR itu. Ini penting kita obrolkan karena masih banyak juga masyarakat kita tidak paham. Apalagi para kandidat itu kan tidak menyampaikan ke masyarakat terkait dengan fungsi mereka sebagai legislator. Bahkan ada beberapa calon anggota legislatif itu bukan menyatakan dirinya sebagai caleg, tetapi dia seakan-akan menjadi eksekutif yang ingin mengeksekutor semua persoalan-persoalan yang ada dilihatnya di lapangan. Nah, Dinda Alex, bagaimana Dinda melihat fungsi anggota DPRD itu sesungguhnya? Baik, terima kasih banyak karena saya
Mas Ketahuan. Memang ini yang menjadi menjadi harus, saya menyatakan harus dijelaskan oleh seorang calon anggota DPR Iya, iya. terhadap masyarakat terkait dengan peran dan fungsi DPR itu seperti apa. Iya. Pertama, DPR itu jelas perannya adalah wakil rakyat. Wakil rakyat. Maka melalui partai politik, Mhm. nah partai politik menawarkan kepada rakyat, maka melalui pemilu Iya. untuk dipilih, Iya. setelah itu dipilih dia menjadi wakil rakyat. Mhm. Tapi yang harus kita pahami bahwa DPR itu punya fungsi, ada Iya. 3 fungsi dia. Iya. Fungsi legislatif, Iya. legislator, legislasi itu yang membuat aturan. Mhm. Kalau DPR pusat membuat undang-undang lain sebagainya. Kalau DPR kabupaten dan provinsi itu membuat perda. Perda, betul. Nah, perda apa? Perda yang menjadi aturan itu yang mengikat kepada seluruh masyarakat Mhm. yang ada di salah satu kabupaten, Betul. dan itu harus berpihak kepada masyarakat. Iya. Nah, perda itu. Iya. Contoh perda pariwisata. Iya. Ini kan penting dibuat bahwa Mhm. bagaimana supaya pemerintahan Kabupaten Kota Timur untuk punya landasan untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kota Timur harus punya aturan. Harus ada payung hukum. Apa yang hukum. Iya, Sehingga mengelola seluruh potensi pariwisata itu tidak secara serampangan, tapi sudah ada aturan Iya. yang Iya. membuat. Mhm. Sehingga setelah buat perdanya harus ada rencana induk pariwisatanya. Iya, iya, iya. Nah, di situ fungsi DPR, Iya. fungsi calon legislatif itu, dan harus memahami itu, membuat itu. Betul. Fungsi yang kedua adalah fungsi budgeting. Budgetin. Iya. Ya, fungsi anggaran. Iya. Nah, fungsi anggaran ini kan yang membuat bahwa DPR harus mengetahui berapa kekuatan APBD Kota Timur, Mhm. program pembangunan apa saja, Iya. dan ini akan diserap dari masyarakat Iya. dan disampaikan di forum DPR, Iya. baik melalui forum rapat banggar, Iya. forum melalui komisi dan lain Komisi. sebagainya, Mhm. sehingga ini disampaikan kepada eksekutif, Iya. yaitu bupati, gubernur, dan presiden. Iya, iya. Fungsi itulah yang sehingga kalau sekarang lebih ramai itu yang Anda sampaikan tadi, seolah-olah menjadi eksekutif. Nah, Fungsi itu. itulah sebenarnya yang menyerap aspirasi, Iya, tapi iya. bukan mereka yang melaksanakan. Betul. Tetap yang melaksanakan adalah pemerintah Kabupaten Kota Timur Iya. melalui dinas-dinas teknis tertentu, Iya, iya, dinas iya. terkait. Aha. Tergantung apa programnya. Fungsi terakhir adalah fungsi pengawasan. Mhm. Nah, itu penting. Iya. Kenapa? Jangan sampai aspirasi yang disampaikan oleh DPR Iya. terus direncanakan, terus jadi program, Iya. terus dieksekusi menjadi kegiatan. Iya, iya. Tapi seharusnya DPR tetap mengawasin itu, Iya. sehingga melihat kualitas pekerjaan, Mhm. kualitas program itu sudah sampai di mana, Mhm. terrealisasi atau tidak. Mhm. Inilah yang harus dilakukan oleh DPR. Iya. Maka fungsi pengawasan ini sangat penting, Sangat penting. sehingga mengawasi seluruh program, agenda, program kegiatan pemerintah daerah, tapi termasuk aspirasi yang dia sampaikan itu. Iya, iya, iya. Iya. Nah, ini jangan sampai Mhm. tidak pernah mengawasin, Iya. karena itu menjadi persoalan. Atau jangan sampai siapa yang mengawasi, siapa yang diawasi. Nah, itu menjadi persoalan. Iya, Nah, iya, iya, iya. kenapa persoalan ini? Iya. Sehingga kita kalau bicara tentang kebutuhan masyarakat hari ini apa, Mhm. terus yang dibangun apa, Mhm. ini kan enggak bicara tentang kebutuhan, tapi bicara tentang keinginan. Keinginan legislator atau keinginan eksekutif. Iya, Maka kalau legislatornya paham tentang fungsinya tadi, Iya. 3 fungsinya tadi, maka saya percaya bahwa antara kebutuhan masyarakat dan pengawasan itu tetap bersinergi, Iya. sehingga target pembangunan Kabupaten Kota Timur itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah daerah. Tadi sudah dijelaskan, sudah diberikan contoh bahwa ada perda terkait dengan pariwisata. Ada payung hukum sehingga pemerintah daerah bisa memasukkan anggaran di situ. Dan itu juga ikut serta anggota DPRD membicarakan persoalan itu. Bukan dilepas saja. Akan tetapi ada fungsi dari DPRD itu sendiri terkait dengan anggaran yang digelontorkan untuk membangun pariwisata. Oh iya, jadi begini, di DPR itu kan dibagi menjadi 4 komisi kan. Iya, iya, iya. Ada komisi yang bidang pemerintahan, Iya. ada komisi yang bidang keuangan dan perkebunan dan pertanian dan lain sebagainya. Iya. Ada komisi tentang pembangunan, komisi C. Iya, Ada komisi tentang komisi D, pendidikan, kesehatan, iya. tenaga kerja, pariwisata, dan pemuda dan olahraga. Iya. Jadi fungsi inilah yang mereka menjadi mitra kerja antara komisi-komisi inilah menjadi mitra kerja dengan pemerintahan daerah. Iya. Sehingga perda yang sudah dibuat, sudah disahkan, Iya.
mereka bisa mempertanyakan kepada mereka, ini kenapa tidak dieksekusi perda ini? Iya, iya, iya. Apa iya. yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi kendala? Seharusnya kan harus bertanya begitu. Betul. Nah, disitulah fungsi itu dipanggil dinas-dinas terkait melakukan diskusi, Iya, iya. pemikiran, melakukan mendiskusikan tentang program apa yang harus kita laksanakan. Nah, yang menjadi persoalan bahwa kayak kami caleg, Iya, terus kami tidak memahami apa itu, iya. terus kami berusaha untuk menjanjikan sesuatu seperti calon bupati kabupaten kota, tapi ini Iya, kan iya, iya. agak repot. Betul, betul, betul. Kenapa? Saya pikir penting ya, sehingga kita caleg itu memahami fungsi DPR, peran dan tugasnya itu. Aha, Ketika kita masuk menjadi anggota DPR, iya, kita mampu itu melaksanakan fungsi itu dengan baik. iya. Kita akan konsen apa yang harus kita buatkan, sehingga pembangunan Kota Timur berjalan on the track sesuai aturan. Sesuai aturan. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka pendek daerah misalnya. Ya, harus sesuai dengan rencana RPJMD. Iya, iya. Sesuai dengan rencana pembangunan daerah jangka pendek. Jangka pendek. Ya. Nah, ini kan melalui apa? Melalui tadi ada mitra kerjanya. Mitra kerjanya melalui komisi-komisi tadi. Kan ada 4 komisi nih. Betul. Tinggal komisi memanggil mitra kerjanya untuk berdiskusi Iya, tentang hal apa saja yang mereka sudah rencanakan setahun lalu. iya, iya. Atau baru merencanakan program ini yang mau kita laksanakan di tahun 2024. Nah, ini yang saya pikir objek penting menjadi seharusnya, maka saya sampaikan malam ini Kanda. Saya di berbagai kesempatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang saya temuin segala macam. Saya menjelaskan tentang fungsi DPR. Iya, iya. Bahkan saya sudah sampaikan, nanti kalau saya jadi DPR, saya berniat untuk memasukin komisi D. Iya, iya. Tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata tadi. Iya, iya. Ya kenapa ini perlu disampaikan? Sehingga mereka tahu nanti ketika saya dipilih, Iya, tahu apa yang saya kerjakan. Di komisi apa. Kan, mohon maaf ya, iya. masyarakat tidak semuanya mengerti tentang apa yang dikerjakan di DPR. Nah, itu maksud saya mengundang Dinda malam ini untuk membicarakan itu. Sekaligus untuk didengarkan oleh masyarakat kita, khususnya di Dapil 1. Agar tidak lagi mereka terbuai dengan janji-janji. Nanti saya akan begini, tetapi bukan komisinya di situ. Dia hanya berpikir pokirnya akan dilakukan ke situ. Sehingga tidak nyambung antara fungsi dia di DPR itu. Ya akhirnya semua akan berpikir tentang ini bisa diusulkan ini. Iya. Ini diusulkan ini. Padahal seharusnya kalau sesuai dengan mitra kerja, kita bisa lakukan hal lain yang bisa menjadi menjadi penting juga buat Kota Timur ini. Iya, iya, iya. Ya kayak perda tenaga kerja yang menjadi hari ini menjadi rame di Kota Timur ini persoalan. Itu kan ada di Komisi D. Iya. Komisi D malah bisa melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada ini sesuai dengan fungsinya melalui Dinas Tenaga Kerja. Itulah yang dia lakukan ke depan di DPR itu, sehingga mampu dia untuk ini apa yang saya kerjakan. Berarti Dinas Pendidikan. Betul. Jadi kalau kan pendidikan di kabupaten ini kan tingkat sampai SMP itu kan. SMP ya, betul. Tidak betul. sampai SMA. Betul, betul. Nah ini penting bagaimana kita mendorong kualitas dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah ini sehingga bagus, sehingga masuk pada tingkat kelas atas yang menjadi sekarang yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintahan provinsi. Iya. Walaupun SMA-nya ada di Sangatta, tapi ini penting untuk kita coba. Jadi kualitas pendidikan juga akan diawasi oleh DPR dengan baik tentang itu, bukan hanya persoalan pembangunan fasilitas saja, tapi SDM-nya seperti apa. Ini ada di komisi tersebut, komisi D. Kalau nggak salah komisi 4. Komisi 4 ya. Di DPR Kabupaten Kota Timur. Nah, saya tertarik dengan cita-cita Dinda ketika duduk menjadi anggota DPRD ingin masuk ke komisi yang menangani masalah pariwisata, tenaga kerja, kemudian pendidikan dan kesehatan. Pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga. Kalau pemuda dan olahraga saya oke lah. Memang seperti yang saya katakan tadi bahwa Dinda salah satu pemuda yang banyak mempelopori gerakan-gerakan kemahasiswaan ketika aktif menjadi mahasiswa, walaupun sebenarnya sudah bukan mahasiswa lagi. Siap. Iya kan? Benar. Selalu menyuarakan kebenaran terkait dengan hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki. Perlu perbaikan-perbaikan terkait apa yang diteriakkan itu. Nah, apakah Dinda melihat bahwa komisi ini sangat penting, khususnya di tenaga kerjaan tadi? Saya pikir ini komisi ini sangat penting. Ya. Sangat penting untuk saya
kalau diberi kesempatan menjadi DPR sangat Iya. penting buat saya untuk ngambil bagian dari komisi ini. Iya. Pertama, dengan adanya banyaknya perusahaan di Kabupaten Kota Timur ini Iya, iya. tidak balance dengan penyerapan tenaga kerja yang sudah menjadi warga Kabupaten Kota Iya. Timur, Tenaga kerja lokal. tenaga kerja lokal. Iya, iya. Nah, ini menjadi apa? Nah, butuh pengawasan yang baik, Iya. butuh monitoring oleh DPR yang baik, sehingga bagaimana dengan berbanyaknya perusahaan yang ada di Sengatta, contoh Iya, iya. di Sengatta, tapi kok tidak seimbang dengan pengangguran yang Iya, terjadi. iya, iya, Ini iya. kenapa? Mungkin ada dalam proses rekrutmen yang salah. Mhm. Mungkin ada juga mungkin saja perusahaan ini mengumumkan rekrutmen tapi tenaga kerjanya sebenarnya sudah siap dari luar. tempat transfer. Iya, iya, iya. Tenaga lokal diperdayakan hanya 10 sampai 12 orang, Iya, padahal iya. yang dibutuhkan 100 orang. Aha, 80 orang sudah masuk. mhm. Akhirnya ini menjadi problem. Iya, Nah, buat apa itu dibuat sehingga tidak diserapkan? iya. Nah, butuh anggota DPR yang memahami itu, Iya. untuk mengawasi dan punya konsentrasi itu. Yang kedua, persoalan bagaimana penerapan terhadap dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Iya, iya, iya. Ini juga menjadi problem tersendiri, Mhm. sehingga persoalan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit, Iya, di berbagai perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 ya, bukan Undang Cipta Kerja ya. Iya, iya. Cipta Kerja sampai sekarang juga kan masih masih kontroversi. masih Iya. perdebatan yang Betul. panjang di tingkat nasional. Betul. Nah, ini malah ada penerapan, terutama di teman-teman yang bekerja di sektor perkebunan. Perkebunan, ya. Nah, ini menjadi konsen saya. Mhm. Yang kedua juga kenapa saya ngambil di situ, jujur ya, Ya, karena mayoritas suku saya, ya. ini agak promadial, Enggak apa-apa, enggak apa-apa. agak promadial. Nggak Mayoritas suku saya di Kabupaten Kota Timur ini yang bergerak di situ, Pak. Rata-rata terserap di Di situ. perkebunan kelapa sawit. Maka kalau saya dipercaya mereka semuanya di Sumatera Utara, tugas saya harus di situ sehingga saya juga bisa melindungi mereka, Iya, bisa iya. membantu mereka untuk bagaimana bisa menyerap tenaga kerja, bagaimana mereka tidak dipermainkan oleh perusahaan itu. Iya, iya. Fungsi saya harus ada. Jadi saya sebelum saya niat caleg, saya udah berpikir nih apa yang harus dilakukan, dan ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Iya, iya, Ya, iya. itu yang saya pikirkan. Mhm. Sehingga penting saya sebelum menjadi anggota DPR saya udah target saya mau masuk komisi ini. Iya, iya. Ya harus, karena saya harus punya tanggung jawab moral ke depan Iya. yang harus saya laksanakan, Iya, bukan iya, hanya bicara, bukan hanya sekedar menawarkan menjual diri untuk menjadi anggota DPR, tapi tidak tahu fungsi apa yang mau dikerjakan. Lalu Kenapa? bukan hanya menjanjikan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang bisa diimplementasikan ketika dia duduk. Benar. Jadi makanya saya dari awal ketika saya dikonfirmasi sama Kanda, Iya. saya udah bicara, saya mau bicara ini. Iya, Ini penting untuk masyarakat Sengatta Utara dan masyarakat Kota Timur pahami iya, bahwa DPR itu 3 fungsi. iya. Ada fungsi yang yaitu hak imunitas. Hak imunitas. Nah, hak imunitas itu kan buat saya kesampingkan. Iya, Itu tergantung situasi dan kondisi Iya. dan seperti apa yang terjadi. betul. Tapi paling penting 3 fungsi ini. Mhm. Ini fungsi penting sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kerja Iya. dengan baik di Iya. DPR. Nah, ini kan pencerahan juga kepada masyarakat kita ini agar supaya mereka paham betul. Karena ya tidak semua juga masyarakat kita paham terkait dengan fungsi dan kedudukan anggota DPR itu di DPRD. Sehingga akhirnya apa? Kan kita sekarang ini mendengar nih, dulu kan kita dijanjikan ini, dijanjikan itu. Tetapi nyatanya tidak ada. Pertanyaannya kenapa tidak ada? Ya karena itu tadi. Anggota DPRD yang terpilih itu lepas daripada memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait, nanti ya kalau saya di Komisi D yang di dalamnya adalah tenaga kerja yang saya akan perjuangkan ini seperti yang Dinda katakan tadi. Siap. Katakanlah di perkebunan kelapa sawit. Ya, saya kan juga tahu tuh banyak saudara-saudara kita dari NTT Siap. yang masuk di perkebunan kelapa sawit. Mereka bukan hanya sebagai pekerja, akan tetapi mereka juga masuk dapat plasma itu. Nah, di Kabupaten Kota Timur ini kan masih banyak tuh persoalan-persoalan plasma di Benar. perusahaan-perusahaan perkebunan Benar. sawit itu. Hmm. Nah, memang dibutuhkan keberpihakan seorang anggota DPRD. Jadi dia tidak lihat lagi, itu kan bukan di dapil saya tuh. Iya kan? Ya, benar. Kalau jadi DPR kan harus DPR Iya. Kabupaten Kota Timur, bukan DPR Dapil. Iya. Kalau misalnya di dapil satu mana ada perkebunan kelapa sawit? Nggak Iya ada. kan? Tidak ada kan? Nah,
Nah, ini luar biasa yang Dinda Alex nih. Ya, kenapa penting saya sampaikan berulang-ulang bahwa penting kita sebagai calon legislatif Ya. memahami tentang fungsi itu sehingga kita tahu cara kerja apa yang harus kita lakukan ke depan. Saya kita jadi DPR itu tidak pikir lagi untuk BIMTEK berulang-ulang kali. Nah, itu dia. Untuk memahami tentang aturan, untuk memahami tentang fungsi dan tugas, untuk memahami mitra kerja itu tidak perlu lagi. Bila perlu kalau sudah jadi DPR gaspol itu kan begitu. Kalau kita udah mengerti tentang hal itu, nah itu paling penting. Sehingga fungsi ini DPR itu kan saya berpikir begini, kita caleg jadi DPR ini bukan mau belajar lagi seharusnya. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan kita, pemahaman kita, terus kemampuan kita untuk bagaimana mendedikasikan menjadi sebagai legislator, sebagai aspirator terhadap masyarakat itu. Jadi bukan lagi bahwa ini kan menjadi persoalan saat ini kan seolah-olah anggota DPR ini serba bisa. Serba bisa dan terkesan di masyarakat banyak duit. Ya karena tadi orientasinya hanya satu Pak, Bang, pokir. Pokok-pokok pikiran. Salah tidak? Tidak salah. Pokir itu diatur dalam undang-undang. Betul. Dibolehkan bahwa anggota DPR punya pokir. Tapi kan bahwa selain pokir yang menjadi diaturkan dalam undang-undang, bahwa ada fungsi, ada fungsi lain selain itu. Betul. Ada mitra kerja yang bisa memperjuangkan menjadi hak persoalan masyarakat. Maka setiap mitra kerja itu ada berbagai dinas. Dia kan contohnya begini Bang, ada ketua DPR, ada wakil-wakil ketua. Sekarang ada dua wakil ketua. Di wakil-wakil ketua itu yang membidangi masing-masing komisi itu banyak. Ibu Asti membidangi komisi apa saat ini, terus Pak Arpan bidang apa. Nah itulah membidang ini ada ketua komisi, ada anggota komisi. Itulah dia spesifik kerja yang harus dilakukan menjadi mitra. Ya seperti saya beri apresiasi lah kepada Bang Irwan ya, dia di komisi 5 pembangunan. Nah, itulah maksud saya. Ini yang harus saya lakukan ke depan. Maka saya menetapkan diri di komisi D untuk melaksanakan menjadi memperjuangkan aspirasi masyarakat dan melalui mitra-mitra kerja ini. Sehingga persoalan-persoalan itu bukan hanya sekedar DPR itu bukan hanya sekedar menampung masalah. Datang demo hearing. Setelah itu tidak tahu ujung penyelesaiannya seperti apa. Hearingnya tidak ada ujungnya. Tidak ada. Hearing aja buat kesimpulan hearing. Apakah ini diteruskan ke eksekutif sebagai mitra kerja? Apakah ini dipanggil perusahaan yang bermasalah? Rasa-rasanya dari dulu sebagai mahasiswa tukang demo, hearing aja terus, ujungnya menyelesaikan. Saya yang paling terakhir ini kan, hearing paling terakhir sebagai ketua alumni Stiper. Masalah Stiper ya. Ini saya sampaikan cerita sedikit. Sebagai ketua alumni Stiper, kita menyurati DPR untuk membicarakan tentang bagaimana gedung DPR yang sudah sekian puluh tahun tidak direnovasi. Nggak ada tuh ujungnya penyelesaiannya apa. Sampai sekarang saya juga nggak tahu itu. Itu udah di mana? Maksudnya ini dilakukan apa sih? Nggak ada. Apa solusi daripada hearing itu? Nggak ada. Pada saat itu yang terima Bang Jimmy. Nggak ada ketua komisinya itu yang berkaitan dengan ini. Nah, sama bicara dulu kita zaman saya masih kuliah di Stiper bicara tentang perda pendidikan. Demo berbentrok-bentrok sama polisi. Perda pendidikan juga tidak pernah ditemuin dan hanya ya sekedar temuin supaya emosional massa itu yang lagi aksi itu tidak sampai terjadi kerusuhan segala macam. Ya udah. Ujung penyelesaiannya itu outputnya tidak ada. Nah, saya tidak menginginkan begitu. Saya menginginkan harus ada output penyelesaian harus selesai. Sehingga pada tingkat eksekutif mengeksekusi itu seperti apa. Dan kita awasin. Benar-benar persoalan rakyat itu sudah diselesaikan dengan baik atau benar. Nah, tadi bicara masalah Stiper. Jadi saya lupa juga nih, mudah-mudahan pemirsa juga mendengar bahwa Alex Subagio ini ketua alumni Stiper Kabupaten Kutai Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kabupaten Kutai Timur, dan salah satu alumni yang gigih memperjuangkan Stiper agar supaya sekolah ini betul-betul mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Apalagi kita lihat Stiper itu sudah banyak yang gedungnya yang fasilitas gedungnya yang kurang memadai. Nah, kemudian tadi juga disinggung masalah demo-demo waktu zaman mahasiswa terkait dengan perda pendidikan.
Jangan-jangan ini yang menginspirasi Dinda sehingga ingin masuk di komisi itu. Ya, salah satunya itu, Hmm, Anda. hmm. Karena pada saat kita menjadi aktivis mahasiswa itu kan kita bedah masalah dulu, baru Iya. kita melakukan melakukan Eh, gerakan, ah, ah, ah. melakukan audiensi hearing Iya, kepada iya, masyarakat. Jadi iya. kita memahami Iya, iya, iya. alur persoalan itu Iya, dan iya. ujung penyelesaian seperti apa. Hmm. Kalau makanya kita wujudkan cita-cita itu Iya. sehingga kita masuk ikut berkompetisi Iya, sebagai caleg ini, Iya. terus mudah-mudahan dipercaya rakyat, Iya. terus kita jadi DPR, Mhm. kita harus mampu melaksanakan itu. Iya, iya. Jadi bukan ujuk-ujuk ini barang. Betul, betul, Ujung betul. di pinggir ketemu di pinggir di Di pinggir- persimpangan enggak iya. ada. Bertemu Ah. di pinggir jurang. Kita ini berproses, Bang, karena kita tahu bahwa kita enggak punya paman enggak punya orang tua yang Iya, bisa iya, iya, memberikan apa Iya. privilege Iya. untuk kita. Jadi proses dulu dari bawah. Ada proses sehingga Ya. bisa itu. Ini mengkristal akhirnya menjadi gagasan, dan gagasan itu ketika maju menjadi caleg akhirnya ini gagasan ini saya bisa implementasikan ini ketika saya di DPRD. Ya, Dua- karena dari gagasan itu, Iya. dari proses-proses itu Iya. yang kita alami, Mhm. maka kalau kita jadi DPR, kita dari awal udah menentukan. Iya. Oh, saya masuk mitra kerja di sini. Mhm. Saya masuk di komisi ini, Iya. sehingga aspirasi masyarakat yang menjadi persoalan-persoalan hari ini akan saya selesaikan, akan saya bantu menyelesaikan, dan mudah-mudahan itu sampai pada tingkat bagaimana memutuskan Mhm. oleh eksekutif. Dan kita awasin, Iya, 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 iya. kita awasin sampai ke tingkat mana, sehingga apa ya? Eksekutif dalam hal ini Iya. dinas-dinas terkait tidak seenak-enaknya DW. Sebagai pelaksana. Ya, iya dong. Mhm. Kalau dia ndak mau ngikuti kita, ya kalau bisa kita evaluasi dia Aha. secara menyeluruh, Iya. terus kita coba memperjuangkan bahwa ini kalau begini terus dinasnya, Iya. potong anggarannya. Iya, 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 iya. Jadi anggap tidak mampu menyelesaikan. Jadi bukan hanya bicara tentang kita titipkan anggaran di dinas, terus itu dibagi-bagi, Aha. terus tahu enggak? Aha, aha. Itu mungkin konsepnya berbeda. Kalau Iya. Alex Bajo mungkin lain. Iya. Nah. Kalau di komisi pembangunan itu di komisi berapa tuh di DPRD? Komisi 3, komisi C. Kenapa bukan komisi itu tujuannya Dinda? Bukankah komisi pembangunan itu adalah komisi mata air? Lah, komisi D tadi ini kan komisi air mata. Ya. Nah, begini. Iya, iya, iya. Identifikasinya begini. Ini bukan persoalan bahwa mata air atau tidak mata air kan. Iya, iya, Ini iya, bagaimana persoalan bahwa kita bisa mampu dan menyelesaikan persoalan rakyat. Aha, Nah, itu. aha. Kalau komisi soal pembangunan memang benar Iya. bahwa seharusnya masuk di komisi itu sehingga bisa mengawasi pembangunan kabupaten kota Timur. Saya pikir di DPR itu kan bukannya bisa bekerja sama lintas komisi itu. Lintas komisi, terus di fraksi itu kan biasanya dia bentuk panja. Kita memang masuk situ ketika ada panja soal pembangunan. Yang ketiga ya kan ada teman kita yang di situ, kita awasin dia dengan baik. Dan rasa-rasanya di Kota Timur ini kan mau DPR di komisi apapun bisa aja menyuarakan di komisi C itu. Iya, Tapi iya, saya iya. pingin malam ini spesifik saya kerja seperti itu. Nah, memang Dan harus fokus. harus fokus. Iya, betul. Sehingga ada goalnya. Betul. Kenapa? Bahwa persoalannya itu kan bukan hanya persoalan pembangunan di Kota Timur yang belum merata, tapi hari ini kan rata-ratanya insya Allah lah merata lah. Iya. Pembangunan di Sangatta Utara ini kan sampai gang-gang itu kan sudah sudah dibangun parit dan hampir semuanya. Betul. Mudah-mudahan di 2004 itu udah selesai pembangunan infrastrukturnya, infrastruktur dasarnya yang ada di Sangatta Utara ya, Iya. dan di kecamatan-kecamatan lain. Tapi kan diingat di Sangatta Utara ini kan bukan hanya kota industri pertambangan, Pak. Iya. Betul. Nah, kota industri pertambangan itu kan banyak tenaga kerja yang menjadi sangat banyak. Oh, betul. Dan di sana ada problem, Iya. sehingga belum meletus saja ini barang. Oh. Belum meluap aja ke masyarakat. Iya. Banyak aja persoalan bahwa cuma hari ini kan diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif, mungkin pendekatan-pendekatan lain. Maka, dan yang saya tekankan dari awal bahwa banyak perusahaan ini yang melakukan investasi di Sangatta, di Kota Timur, tapi kan ada transit bursa tenaga kerjanya itu. Iya. Tenaga lokal anak-anak Sangatta atau anak-anak Kota Timur yang tinggal di Kota Timur, kecenderungan dia tidak dapat porsi yang besar. Nah, itulah menjadi dasar kenapa saya harus ngambil komisi ini. Iya. Sehingga saya bisa berkomunikasi sama dinas tenaga kerja, bahkan langsung dengan perusahaan tersebut.
Karena hak komunitas tadi itu. Ya, hak komunitas sebagai DPR sehingga kita bisa menyuarakan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kan masyarakat pencari kerja ini kan banyak juga di Sumatera Utara. Betul. Bahkan makin lagi makin meningkat. Kota sangatnya ini kan kota buruh. Kota buruh. Betul. Ya. Walaupun buruhnya belum progresif revolusioner. Asal saya berharap buruhnya jadi progresif profesional ke depan. Iya. Tapi saya Bang, terakhir saya memberi apresiasi lah kepada pemerintah ini. UMK-nya lumayan tinggi, Bang. UMKM lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Iya. Naiknya lumayan besar. Iya. Dari 3.700.000 menjadi 4.700 sekian. Oh, ya. Upah minimum kabupaten. Upah minimum kabupaten. Ini luar biasa. Iya. Luar biasa. Dan mudah-mudahan upah minimum kabupaten ini bisa diterapkan ke seluruh perusahaan. Iya. Termasuk teman-teman yang bekerja di Indomaret, teman-teman yang bekerja di toko-toko bangunan dan lain sebagainya itu. Dan yang menyuarakan itu sehingga bisa diterapkan adalah anggota DPR. Anggota DPR. Dan saya datang untuk itu. Kenapa saya milih di situ? Karena saya tahu bahwa di berbagai perusahaan itu juga belum menerapkan UMK secara penuh. Iya. Karena ada argumentasinya sesuai dengan begini. Iya. Tapi itu aturan. Itu keputusan pemerintah yang sudah dikaji, terus ada aturan undang-undang. Wajib dilaksanakan. Iya. Kalau dia tidak melaksanakan, berarti dia melawan hukum. Maka kalau melawan hukum harus proses. Iya. Seperti itu. Iya. Itu kalau bisa ada anggota DPRD yang memiliki keberpihakan terhadap buruh seperti ini, justru saya menyatakan layak dipilih. Ya, mudah-mudahan bahwa ini menjadi salah satu ide gagasan kita yang ke depan dan direspon positif masyarakat dan kita didukung dan kita terpilih sehingga saya mampu merealisasikan apa yang saya buat. Kalau kata Soekarno itu satukan kata dengan perbuatan. Satu kata dengan perbuatan. Oh, saya marhenis, Pak, bukan marhenis gadungan. Saya marhenis asli. Jadi satukan kata dengan perbuatan. Anak-anak GMN itu memang luar biasa. Bukan marhenis gadungan. Saya marhenis benaran. Nah, kemudian tadi kan kita sudah bicara tuh. Nah, pandangan Dinda terkait dengan masalah pendidikan di Kabupaten Jawa Timur ini. Karena bagaimanapun juga cita-cita Dinda kan masuk ke komisi itu yang ada hubungannya dengan pendidikan. Mungkin Dinda bisa memberikan gambaran terkait persoalan-persoalan pendidikan kita di Kabupaten Kutai Timur. Kalau pendidikan Kota Timur secara umum baik ya. Tapi kan kita ini kan bicara pendidikan bukan bicara umum saja. Iya. Kita butuh ada peningkatan kualitas. Iya. Nah, ini yang kenapa saya masuk ke situ. Ini penting membangun kualitas pendidikan yang baik di tingkat sekolah dasar dan menengah. Kenapa sekolah dasar menengah itu penting? Karena ini menjadi fondasi penting buat anak-anak ke depan. Nah, ini butuh kan anggaran itu kan besar, Bang. Harus realisasi berdasarkan 20%. 20% anggaran. Artinya kalau sekarang 9 triliun, 20% itu ya sekitar berapa itu? Hampir 1 triliun lebih. Iya, hampir 1 triliun. Nah, saya melihat bahwa apakah saya yang kurang baca atau hanya sekadar saya memotret situasi dan kondisinya. Saya melihat bahwa hari ini masih berontes bicara tentang fasilitas. Belum pada masuk belum kualitas, menyentuh persoalan proses belajar mengajarnya. Nah, yang kedua tentang kesejahteraan guru. Kan ini beruntung ya program BOS itu kan banyak guru-guru honorer itu kan masih di situ. Betul. Nah, ini ya juga saya mohon maaf ini saya belum baca secara utuh tapi saya memotret belum sampai ke situ. Nanti ketika kita akan kaji itu sebaik-baik mungkin. Bagaimana menjadi orientasi pendidikan Kota Timur itu seperti apa? Sehingga bukan daur ulang ini barang kan. Bukan hanya fasilitas pembangunan yang mau dikejar, tapi harus dibarengi dengan kualitas yang baik. Perlu kajian. Memandang persoalan bagaimana meningkatkan pendidikan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Timur. Ya, perlu kajian sehingga baik di Sengatta maupun di kecamatan yang ada di paling ujung sana pun kayak di Sandaran maupun di Busang itu harus sama, harus setara sehingga dia juga punya kesempatan karena anggaran besar nih. Nah, ini perlu kajian yang mendalam. Nah, kalau saya jadi DPR di Komisi D, ini kan
menjadi apa ya? Menjadi konsentrasi kita Iya, untuk iya, coba iya, membedah itu dengan baik Iya. dengan Iya. dinas terkait di Iya. sini, Iya. dengan guru-gurunya, dengan kepala sekolahnya, Iya. dengan organisasi profesi guru. Mhm. Ayo kita maunya gimana? Sehingga ada target outputnya setahun itu seperti apa. Iya, iya, iya. Ya siapa tahu anak-anak Timur SMP ikut Olimpiade kan. Ya. Itu juga menjadi satu kebanggaan. Betul. SMP 1 atau SMP 2. Contohnya lah begitu. Iya. Ini kan butuh dorongan. Nah ini yang saya pikir diskusi itu kan penting. Betul. Jangan selalu dianti sama diskusi. Iya, Karena iya, diskusi iya. itu tuh menggali cakrawala berpikir Iya. kita, menggali kemampuan kita Iya. berpikir seperti apa, Iya. sehingga melahirkan sebuah konsep. Konsep itu diturunkan menjadi program, Iya. program turun jadi kegiatan. Iya. Kegiatan itu akan merasakan oleh para pendidik, para murid, Iya. termasuk membangun kualitas pendidikan itu. Iya. Dan memang saya pikir semua seperti yang selalu saya katakan bahwa semua calon pemimpin itu, anggota DPRD itu kan calon pemimpin rakyat. Walaupun dia hanya sebagai wakilnya rakyat, tetapi dia pemimpin. Makanya seorang pemimpin itu harus punya gagasan. Nah, apa yang Dinda sampaikan tadi itu sebenarnya gagasan yang sudah mengendap ketika menjadi mahasiswa. Apalagi teman-teman aktivis itu kan selalu prihatin itu melihat kenyataan yang seharusnya begini kok begini gitu. Rating kanan, jalannya rating kiri kok tiba-tiba belok kanan kan? Itu kan memprihatinkan juga tuh. Ya kenapa itu terjadi? Karena pengawasan yang tidak maksimal. Sehingga rating kanan ke rating kiri itu berjalan sesuai dengan keinginan aja. Bukan semuanya. kebutuhan. Bukan berdasarkan Iya, keinginan iya. saja. Tapi kalau ini pengawasan kuat dan memahami tentang fungsi dan tugasnya, saya yakin dan percaya deh rating itu tidak akan rating, dia on the track. On the track. On the track. Bukan kayak mak-mak. Rating kiri belok kanan. Kalau itu kan manusia paling terkuat di dunia, tidak bisa dilawan nih, Pak. Kalau kita klakson dia aja, dia bisa marah kita tuh. Ini kita sambil bercanda nih, Dek, supaya tidak terlalu tegang. Karena banyak sekali komentar yang masuk di acara kita ini, luar biasa. Nah, ini Arisman nih. Jika DPR peka terhadap masyarakat, seharusnya dia bisa memperhatikan masyarakat lokal. Nah, seperti apa yang kita bicarakan tadi. Nah, tanggapan Nida? Ya, makanya saya bicara tadi kan saya dari awal udah menegaskan bahwa fungsi DPR itu jelas memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi untuk mengoperasionalkan dia harus melalui komisi. Operasionalnya harus melalui komisi, Bang. Komisi terkait. Ada terminalnya. Ada melalui komisi. Kalau tenaga kerja ada di komisi D. Ya, di komisi D lah sehingga dia bisa berdiskusi dengan dinas tenaga kerja. Sehingga di dinas tenaga kerja lah kita akan melalui dinas tenaga kerja akan kita panggil ataupun langsung kepada perusahaan yang hari ini sedang beroperasi di Sangatta maupun di Kuta Timur. Nah, di situ kita akan ngobrol, kita ingin tahu seperti apa mereka terhadap kelompok masyarakat lokal tenaga kerjanya. Bukan hanya bicara ke masyarakat lokal yang sudah skill. Yang non skill ini kan banyak. Bagaimana dia melakukan pembinaan terhadap non skill, memberi kesempatan dia untuk belajar sehingga di saat-saat dia menaik tingkat menjadi skill. Kan ini kan menjadi problem. Ada adik-adik kita yang baru lulus, contohnya ada adik saya di Kabo, gitu kan, baru lulus SMA, walaupun di Muhammadiyah, kan beda antara teori dan praktek. Dia butuh lagi belajar secara teknis di dalam. Nah ini kan rasa-rasanya perusahaan ada punya program deh begitu. Nah, pernah saya berdiskusi salah seorang katakanlah pegawai perusahaan yang menangani masalah itu. Jadi akhirnya ujung diskusinya saling menyalahkan. Tapi ada hubungannya dengan pendidikan, bahwa ternyata di Kabupaten Kutai Timur ini sekolah-sekolah kita tidak menyiapkan sebuah sekolah yang betul-betul kurikulumnya itu yang berhubungan langsung dengan apa keinginan perusahaan. Kayak SMK Jateng ya. Ya seharusnya kan, misalnya SMA 1 yang ingin masuk di katakanlah di perusahaan-perusahaan tambang. Ini yang problem, Bang, kalau di tingkat menengah atas itu. Problemnya sekarang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, ketika kita berdiskusi di tingkat kabupaten ini harus ke Samarinda kan agak repot itu, Bang. Karena UPTD-nya aja kita susah cari di Sangatta ini. Bagaimana mendiskusikan sehingga program yang Abang sampaikan. Tapi yang saya maksud begini, ini kalau bisa soal penyerapan tenaga kerja, seharusnya kan
perusahaan ini kan bukannya tanggung jawab bicara tentang kami libatkan tenaga lokal. Ya. Tapi perlu diingat tenaga lokal ini masih ada tenaga lokal non skill. Dia harus punya wadah bagaimana menyampaikan ini, wadah inilah yang membuat mereka untuk berlatih diri sehingga menjadi skill. Maksudnya Atau begini kan, ya. sebagai anggota DPR itu kan punya aspirasi tuh. Ya. Kenapa aspirasinya tidak masuk ke buat pelatihan kan? Itu bisa saja. Ya. Tinggal kita diskusi sama dinas tenaga kerja, bisa nggak sih anggaran ini masuk ke di situ dan kita bikin. Iya. Dan rasa-rasanya saya kalau nggak salah sebulan lalu atau 2 bulan lalu deh, ada program begitu. Nah ini baik. Iya. Ada program pemerintah Kabupaten Kota Timur melalui dinas ada pelatihan tentang operator. Iya. Nah ini kan udah bagus start awal ini. Tinggal ke depan kita tambahin itu program ini. Iya. Kita tambahin bukan hanya tentang alat berat, bisa jadi sopir kah, bisa jadi alat-alat yang lain, atau bisa jadi skill yang lain. Ini dilatih, perlu ada peningkatan kemampuan mereka, terutama yang belum skill. Yang sudah skill ya nggak usah dilatih karena dia udah tahu cara mengoperasikan di perusahaan. Tapi kan yang menjadi persoalan saya sampaikan begini. Perusahaan Pama itu, saya contoh sebut aja namanya ya. Nggak masalah ya. Ini nggak ada persoalan hukum. Nggak ada. Ya. Saya contoh perusahaan Pama, dia rekrut orang sekian. Skill. Coba dicek. Yang transfer malam-malam dari Jawa ke sini itu berapa orang? Coba dicek. Iya. Yang direkrut tenaga lokal berapa orang? Iya. Asas transparansi ini tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat pencari kerja, termasuk saya yang lagi bicara ini tidak tahu nih. Maka saya menggunakan asumsi, jangan sampai ini terima 100 orang, 80 orang sudah ada, 20 orang aja orang lokal. Nah, yang mendaftar orang lokal 100 orang juga. Akhirnya yang terima 20 orang. 20 orang seleksi, Pak. Bang, seleksikan di dalam itu. Masih ada 80 orang yang nganggur ini. Seandainya 100 orang itu betul-betul tenaga lokal, saya yakin deh, pengangguran kita akan berkurang. Karena kalau apalagi, pengangguran berkurang itu kriminalnya berkurang. Betul. Balapan liarnya juga akan berkurang. Segala Betul. macam akan berkurang. Karena dia udah konsentrasi. Kalau dia udah kerja, ngapain saya harus melakukan hal-hal yang tidak positif? Saya kan akan kehilangan kerja saya sendiri. Betul. Itu yang terjadi. Iya. Saya pernah juga mendengar terkait dengan isu tadi. Tapi kan waktu itu saya tidak bisa bicarakan di podcast karena saya tidak punya data. Tetapi dari berbagai orang ya ngomong begitu. Ya, saya juga mendapatkan itu. Maka saya coba menganalisa, mengatakan, ya seperti ini nih. Iya. Maka malam ini melalui forum podcastnya Kandaku ini, kita dorong deh dinas tenaga kerja, jangan diam aja. Anda di situ itu bukan hanya untuk tugas untuk menyelesaikan sengketa pekerja, tapi ada persoalan yang paling besar itu namanya bagaimana rekrutmen tenaga kerja. Iya. Suruh buka datanya, benar nggak ini? Ada kok tiap malam orang pulang pergi di Jakarta ini. Iya. Ada. Harus jujur, menginapnya di hotel mana juga kita tahu kan. Yang menjadi kontrak-kontrak mereka kan. Di mes mana. Hampir tiap malam itu tukar terus. Datang pergi, yang lagi kerja pergi pulang, datang lagi yang menggantikan. Coba itu tenaga lokal kan nggak mungkin begitu, Bang. Dan itu mencederai tenaga lokal kita. Wah, sangat mencederai. Buat apa perusahaan yang berdiri ada di sini terus tidak beri kesempatan kepada masyarakat yang ada di sini? Atau mungkin alasannya tadi itu, karena banyak anak-anak lokal kita, tenaga-tenaga kerja lokal kita tidak memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, seharusnya dibalikin logikanya, dia siapkan fasilitas itu untuk mentraining mereka. Harus dong. Tanggung jawab moral kamu sebagai perusahaan bukan hanya mengambil sumber daya alam. Hanya mengambil sumber daya alamnya, tanggung jawabnya itu bagaimana membina. Tenaga kerja lokal. Membina itu kan penting. Bina dalam bentuk apa? Bukan hanya memberi CSR, tapi membuat fasilitas, membina dia untuk bisa menjadi tenaga skill tadi. Itu harus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi, kita kan punya BLK tuh, Balai Latihan Tenaga Kerja yang di daerah Rumah Sakit Guduga. Di sana juga ada kerjasama dengan KPC kalau tidak salah. Di BLK itu. Itu khusus untuk yang apa tadi itu? Tenaga operator itu. Yang non skill, ya kan? Dibina beberapa bulan, begitu selesai langsung diterima. Itu. Mudah-mudahan benar. Langsung diterima. Jangan sampai selesai
yang ikut peserta yang terima, yang ikut 20 yang terima cuma 5 kan? Iya, iya, Itu iya. kok jadi problem. Jadi problem. Jadi problem. Heeh. Nah, maksud saya ini dikoneksi, Mhm. dikonektivitaskan, Iya, iya. dikoneksi dengan berbagai macam perusahaan. Iya. Contoh KPS butuh 5, Iya. PAMA butuh sekian-sekian. Kan banyak itu yang di dalam itu. Itu yang besar, Bang. Belum yang kecil-kecil itu, Iya. yang sekali kerja pasang patok, Ah. bersih-bersih kok banyak, Bang. Mhm. Banyak kan? Kan saya yakin lah, orang Sengatta ini kan dia juga tidak pernah menuntut kerjanya harus apa. Betul. Yang penting dia bisa kerja, Iya, iya. udah. Sehingga bisa dia bisa untuk penghidupan selanjutnya. Iya. Nggak banyak juga ini. Betul, Karena betul. buktinya bahwa masyarakatnya tidak terlalu ngotot gerakannya. Atau memang belum ada yang mengkonsolidir ini. Nah, kan? itu dia. Dinda Alex ini terlalu cepat menjadi atau terlalu cepat pensiun dalam gerakan kemahasiswaan sehingga hal-hal yang sebenarnya digerakkan ini. Justru begini, Bang, Nah, kenapa saya bukan pensiun? Iya. Memang udah momentumnya saya harus masuk ke legislatif, Bang. Iya, Jadi iya. sehingga dengan fungsi saya tadi, saya bisa melakukan mengkonsolidir Mengkonsolidasikan masyarakat Sengatta atau masyarakat Kuta Timur yang membutuhkan hal itu. Iya. Kita mengkonsolidir. Fungsi kita itu kita perdayakan untuk mengkonsolidir itu sehingga memanfaatkan itu buat kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, tenaga kerja, it's okay. Gagasannya Dinda ketika duduk ingin mengkonsolidasi semua kekuatan orang-orang lokal agar supaya mencermati penerimaan tenaga kerja dari luar. Itu satu. Bukan berarti kita mendorong mereka untuk demo, bukan. Akan tetapi dulu bareng bersama dengan perusahaan agar perusahaan mencarikan solusi. Katakanlah seperti Dinda katakan tadi, menciptakan pelatihan untuk diterima di perusahaan mereka. Sekarang persoalan pariwisata, ini masih ada hubungannya dengan Komisi D. Kalau memandang Kuta Timur ini terkait dengan pariwisata, bagaimana kacamata Dinda memahaminya atau melihatnya? Pertama begini, Kanda, coba Kanda sekali-kali cek deh ke Dinas Pariwisata. Rencana induk pariwisata sudah selesai belum? Nah, karena itu kan teknis untuk memetakan potensi-potensi wisata di Kabupaten Kuta Timur ini. Iya. Nah, rasanya sampai hari ini, saya pernah ikut diskusinya, naskah akademiknya itu Politeknik Samarinda yang merumuskan itu. Sampai ini belum selesai deh. Karena draftnya belum disampaikan kepada DPR kan, rencana induk pariwisata. Sehingga rencana induk pariwisata itu memaksa pemerintah Kabupaten Kuta Timur untuk melakukan identifikasi terhadap potensi pariwisata yang ada di Kuta Timur, sehingga masyarakat Kuta Timur bisa di saat weekend begini bisa mendatangi objek-objek wisata sebagai untuk mereka untuk sekedar duduk nongkrong terus bukan Bukit Pelangi aja kita daur ulang ini kan. Iya. Ini yang belum identifikasi. Yang kedua, tanya dinas pariwisata itu orientasinya apa sih? Iya. Kan mereka sampai ke Korea itu, Bang. Ingin mencontoh artis-artis Korea yang lagi ngetop, yang bisa menghasilkan pendapatan pendapatan negaranya. Nah, itu mimpi yang bolong, Bang. Iya, Kalau iya, itu iya. harus sama dengan Korea itu bisa bolong. Iya. Padahal orang Korea pingin ke Indonesia Aha. dengan wisata yang mereka inginkan, wisata alam, pantai, Betul. terus yang suka trekking, suka di hutan, itu macam-macam. Mereka juga pingin ke sini, Betul. karena mereka pingin suasana baru. Iya. Nah, sedangkan kita pingin ke sana untuk menjadi orang Korea, kan logikanya nggak masuk. Iya, terbalik ya. Terbalik. Kalau saya soal pariwisata, Iya. kebetulan dulu kan saya staf ahlinya nih bikin perdanya nih, Pak. Ya. Staf ahlinya saya nih. Ketua pansusnya Bang Agus Riansa. Agus Riansa, ya. Saya staf ahlinya. Masih ada draft laporan pansusnya dan lain sebagainya, termasuk draft perdanya masih ada di laptop saya. Saya rasa-rasanya bahwa pertama memang harus ada pendataan. Kalau saya belum tahu karena mungkin Dinas Pariwisata belum menunjukkan, belum punya website untuk menyampaikan itu, atau saya yang salah, kurang update. Tapi rasa-rasanya sampai hari ini belum dipublish tentang apa sih potensi wisata Kabupaten Timur. Kita mau bicara Kars, sudah ada semen itu, jadi cekrat, kayaknya mungkin sudah habis mungkin ditambang itu kan. Nah,
itu kan dulu menjadi objek wisata. Iya, iya, iya. Terus saya pantai. Mhm. Ini sekarang di Teluk Lombok lalu lintas buayanya Iya, iya, sangat iya. mengerikan. Iya, iya. Termasuk kemarin mereka bikin acara 3 teluk. Teluk Prancis, Teluk Lombok, Teluk Kabah. Teluk Kaba ya, Iya. Teluk Lingga. Hmm. Nah, saya nggak tahu juga Teluk Lingga nih. Iya. Teluk Lingga di mana ya Pantai pantainya? Teluk Lingga. Oh, itu kan punya Pak Bahar sendiri tuh. Iya, 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 iya. Yang saya tahu itu bukan pantai Teluk Lingga, Bang. Ya. Itu kelompok masyarakat. Mhm. Dulu kan kita yang dulu. Dulu saya dengan teman-teman Fopsir dulu yang ke sana, terus kita potret, kita masukkan di Facebook kita, Iya. terus jadi ramai. Sekarang alhamdulillah Pak Bahar mendapat rezeki itu kan. Aha. Tapi kan perlu ditata dengan rapi itu. Iya, iya, iya. Iya. Perlu ada penataan dengan baik. Nah, kita belum tahu konsep penataannya seperti apa. Iya. Yang kata Bupati Pantai Teluk Lingga, kalau kita bilang bukan Pantai Teluk Lingga, saya lupa juga namanya. Iya, 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 iya. Nah, Kan banyak tuh, ada Pantai Bahari, ya kan, Mm-mm. yang dibangun oleh Lanal itu. mm-mm. Itu kan juga bagus tuh. Jadi kalau objek wisata itu serius digarap sebenarnya di Kabupaten Kutai Timur ini, seperti yang Dinda katakan tadi, pilihan masyarakat itu tidak hanya ke Bukit Pelangi, tidak hanya ke Balikpapan, tidak hanya ke Samarinda, tetapi ngapain keluar ke sana, membawa uang ke sana, padahal di sini ada banyak tempat-tempat santai yang bisa dijadikan sebagai tempat berdiskusi, kaumko. Atau begini deh Bang, sekarang itu kan banyak DL untuk outbound lain sebagainya di luar kota itu. Iya. Kenapa nggak bikin konsep apa tempat outbound di sini sehingga itu menjadi daya tarik toh? Iya, 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 iya. Ya udah memang ini butuh proses tahun atau 2 tahun, tapi nggak apa-apa bikin aja. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima kan bisa melaksanakan itu. Betul. Kan sama aja seperti di Jogja kan. Bikin punya konsep sama seperti Jawa Barat, bukannya konsep itu terus laksanakan. Ini kan persoalan kemauan. Kemauan kita seperti apa. Yang kedua, kepala dinasnya secara teknis itu mau nggak membedah itu dengan baik. Dan dia membedahnya bukan hanya dengan sekelompok masyarakat yang ya tua baik itu aja, tapi harus dengan masyarakat yang ada dialektika, pemikiran di situ. Ya, bisa dengan kelompok masyarakat yang ada di Sangatta ini kan banyak gitu. Betul. Harus ada dialektika sehingga menghasilkan sebuah ide gagasan yang baik. Nah, kalau hanya masyarakat dengan kelompok yang nurut saja sama dia, ya udah. Ente bikin acara di folder juga itu juga bagus. Tinggal ditempel kan gitu. Tapi kalau ada masyarakat yang mampu berdialektika dengan baik, dengan berpikir bagaimana memajukan pariwisata dengan baik, saya yakinlah kita menemukan sebuah konsep yang baik dan menuju kepada objek wisata yang baik. Nah, kan kita bicara terkait dengan fungsi anggota DPRD, terkait dengan fungsi pengawasan. Nah, akhir-akhir ini kan banyak masyarakat yang bicara, bukan hanya bicara di dunia nyata, tapi di media sosial. Yang menjadi sorotan sekarang itu adalah persoalan yang Dinda tadi singgung di awal-awal masalah BIMTEK. Ini terlalu banyak nih yang keluar dari dinas dari dinas itu. Sehingga tadi malam tuh saya podcast dengan Dinda Kahirudin. Temannya ngomong, "Bro, saya ini di Balikpapan, saya ini Samarinda, bro. Di sini banyak orang Kutai Timur. Mau?" Saya beri contoh begini. Di tahun lalu saya ikut acara Kongres HIPMI, Munas HIPMI di Solo. Saya balik malam dari Solo ke Jogja. Sampai di Jogja kita jalan-jalan lah. Di ada kafenya yang terkenal itu deh, siapa? Yang orang Jogja itu penyanyi. Satu kafe itu orang Kutai Timur, termasuk saya. Ada orang dinas di depan. Tapi Dinda di situ bukan dari rombongan. Oh, saya enggak. Kita acara HIPMI, Munas HIPMI. Karena Munasnya udah mau selesai. Terus kita pulang duluan. Karena pada saat itu saya pulang, saya ada sama Ketua HIPMI Kabupaten Kutai Timur dan sekretarisnya kita pulang duluan. Nah, yang masih tinggal kan Bang Bek dengan Bang Bakri dengan pengurus provinsi. Jadi kita pulang. Jadi kita temu di situ. Nah, terkait dengan BIMTEK, saya pikir begini. Ini memang debatable. Di lain sisi bahwa
BIMTEK ini Penting. bisa penting buat untuk peningkatan SDM pemerintahan Pegawai pegawai di Kabupaten Kota Timur. Tapi di lain sisi bahwa BIMTEK ini kok setiap tahun. Ya. Seharusnya setiap tahun, anggaplah setiap tahun, Ya. kan gitu. Terus masa BIMTEK terus tahun depan? Ya. Kapan melaksanakan Nah. hasil yang dari belajar itu? Ya. Kalau kita dulu kan kaderisasi di organisasi, 3 malam di kaderisasi, Ya. kita harus tahu semua, Bang. Betul. Harus tahu semua dan baru ikut kaderisasi lagi harus buat makalah dulu, harus proses. Setelah itu harus tahu, harus tanggung jawab dengan pengurus. Sehingga kita memahami tentang apa yang kita belajar dan kita aplikasikan. Tapi yang terjadi itu kan begitu. Nah, memang butuh evaluasi. Ya. Nah, ini butuh- ada kaitannya dengan fungsi Ya, pengawasan dari Butuh DPR. evaluasi dan butuh pengawasan yang baik. Ya. Sehingga orientasi anggaran itu seperti apa Ya, menjadi ya, kebutuhan. ya. Jadi dipentingkan dulu BIMTEK dulu atau BIMTEK terus menerus setiap tahun atau BIMTEK ini 2 tahun sekali dilaksanakan. Tapi memperbanyak kegiatan-kegiatan pokoknya yang bermanfaat kepada masyarakat. Seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, ini kan butuh kemampuan berpikir yang baik, Ya. butuh kemauan untuk berdiskusi. Iya, iya, iya. Jangan sampai sebagai calon anggota DPR yang anti diskusi, Bang. Nah, itu dia. Kalau anti diskusi kan apa? Bagaimana kita mau memperdebatkan Sebuah gagasan, sebuah gagasan? kegiatan. Bagaimana kita mau menyampaikan aspirasi masyarakat Iya. di Mujur Jaya yang menginginkan semua gangnya dicor, Ya, bukan drenase? ya. Gimana caranya? Kalau kita nggak mau diskusi, akhirnya apa? Iya. Masyarakat disuruh terima apa yang saya inginkan, Ya, ya. bukan menjadi kebutuhan. Bukan Harus kebutuhan. diterima. Iya. Ya mau nggak mau ini sudah dianggarkan. Kalau nggak, nanti silpa. Ya, ya. Harus nah itu butuh butuh energi baru yang mampu berdiskusi. Dan insya Allah lah kalau kita yang terpilih jadi anggota DPR, maka kita bisa mewarnai itu. Saya tidak meragukan Dinda terkait dengan diskusi-diskusi itu. Apalagi persoalan debat. Saya tidak melakukan itu. Karena memang dunianya Dinda di situ. Itulah perbedaan. Ini mohon maaf, bukan berarti kita menyepelekan calon-calon anggota DPRD yang bukan mantan aktivis atau aktivis, bukan. Akan tetapi hampir rata-rata seorang aktivis yang menjadi anggota DPRD pasti berisi. Contoh konkret, seperti yang Dinda katakan tadi, Haji Irwan Peco, dia kan sudah melihat tuh, beliau aktivis sejak dari zaman dia di sekolah kehutanan itu, iya kan, masuk pegawai negeri, tetapi juga masih mau cawe-cawe. Akhirnya kita mendirikan yang namanya G20 Mei itu kan, Benar. itu, dan berisi ketika dia duduk DPR RI, dia memperlihatkan kinerjanya. Ya. Sesungguhnya itulah tugas anggota DPR sebenarnya. Kan DPR itu kan house speaker. Hah. Seharusnya house speaker Hah. menjadi juru bicara rakyat. Ah, itu dia. Ya, karena diwakili, makanya jadi juru bicara Iya, rakyat iya. untuk dengan eksekutif. Betul. Tapi kalau DPR-nya anti bicara, Ya. itu menjadi ironi, Bang. Dan anti diskusi, anti bicara, Ya, diajak podcast, 1 jam sebelum podcast sakit perut. aha. Nah, itu kan alasan klasik itu. Alasan klasik. Karena apalagi diskusi harus berhadapan dengan lawan debat. Ya, Ini kan masih berdua nih. berdua betul. Nah, Iya. dia model kayak Gibran juga Iya. kayaknya. Kalau kecuali diundang KPU mungkin. Nah, itu dia. Mungkin dianggapnya biasa-biasa saja. Ya. Akan tetapi jujur, orang-orang yang datang di podcast ini, apalagi caleg, elektabilitasnya naik. Amin. Itu elektabilitasnya naik. Saya memberikan contoh. Ini mohon maaf, saya buka ya. Demokrat, elektabilitasnya naik itu kan hampir setiap malam kemarin itu. Caleg-caleg Demokrat ngomong di sini. Akhirnya kan masyarakat tahu. Oh, Demokrat begini. Iya. Makanya saya berterima kasih banyak ke Anda memberikan saya ruang Iya. menjadi wadah untuk menyampaikan pikiran-pikiran Iya. saya Iya. tentang bagaimana saya kalau terpilih menjadi anggota DPR dan bagaimana saya punya konsep. Makanya saya sampaikan begini. Iya. Kalau orang mempertanya visi misi DPR itu berarti orang itu, apalagi calon anggota DPR yang membuat visi misi, berarti dia tidak mengerti tentang fungsi DPR itu. Nah, itu beberapa kali yang lalu itu membuat saya tertawa tuh. Saya lewat, kemudian saya melihat baliho. Di situ ada visi misi. Loh, ini mau jadi bupati atau menjadi anggota DPR? Saya begini, saya pernah diundang hadir di acara pertemuan itu oleh kelompok masyarakat.
Sebelum saya ngomong saya sudah sampaikan, Iya. mohon maaf saya tidak punya visi misi. Ya. Wah, saya akhirnya di dalam ruangan itu agak sinis sama Iya, saya. iya, Tapi iya. saya jelaskan, Aha. saya di DPR. Iya. Buat apa saya buat visi misi? Karena saya tahu bahwa DPR itu punya fungsi. Ya. Saya maksimalkan 3 fungsi itu Iya. sebagai tanggung jawab saya sebagai Iya. anggota DPR Aha. untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Iya. Ada fungsi pengawasan Iya, iya, iya. yang tadi kita diskusi di awal. Mhm. Bagaimana persoalan Iya. tenaga kerja dan lain sebagainya, itu fungsi pengawasan. Iya. Ada fungsi budgeting. Mhm. Kalau untuk membuat anggaran membuat program kegiatan Aha. yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat, Iya. termasuk buat pembangunan jalan, Iya, iya. infrastruktur, itu ada Iya. fungsi budgeting itu dimaksudkan. Ada fungsi aturan, Iya. legislasi. Legislasi. Tinggal kita buat aturan apa yang hari ini menjadi contoh mendorong meningkatkan UKM. Iya. Buatkan aturan sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan buat UKM dengan nilai anggaran sekian. Iya. Tinggal ini bagaimana proses rumusannya? Ya, kalau kita udah paham ini, saya pikir gampang untuk membuat keputusan. Bang. Betul. Dan pemerintah kabupaten atau bupati, wakil bupati juga enak tuh. Iya dong. Karena Enak. bagaimanapun juga sebenarnya begini. Ada yang kurang dipahami juga nih. Mohon maaf, bukan berarti sok pintar ya. Bahwa sebenarnya anggota DPRD itu mendorong visi misi bupati. Untuk mewujudkan visi misi bupati itu dibutuhkan dorongan dari anggota DPR. Sehingga visi misi bupati itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Bukan visi misinya anggota DPR. Ya. Berjalan baik, termasuk visi misi bupati yang belum dijalankan. Ya. Tugas anggota DPR untuk mengawasi itu. Mengawasi Sehingga itu. apa yang dia janjikan dalam kampanye dia, Ya. di saat dia mencalonkan Ya. menjadi bupati, Aha. kita bisa awasin itu. Awasin, ini jalan enggak? Mhm. Tambah dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, kan temporary semua nih. Iya, Keinginan betul. masyarakat saat ini, masyarakat. Betul. Nah ini kita combine Iya. sehingga menjadi satu kesatuan program yang bisa kita wujudkan dalam rangka kepentingan masyarakat. Iya. Itu sebenarnya begitu. Iya, iya. Tapi kan yang ada sekarang itu seperti yang Anda bilang tadi, menjadi penampung, Dia ingin menjadi eksekutor. ya, menjadi jadi aspirasi. Akhirnya ya itulah yang membuat Ya, sebenarnya. jadi ujung-ujungnya dilirik sama penegak hukum itu. Nah. Ada jadi potret. Kalau dipotret kan kimut-kimut juga pantal kita, Bang. Jadi dipotret sama nanti kamu di mana nih kan. Nah. Ya karena tadi tidak memahami. Nah, persoalan yang apa yang kita bicarakan terakhir ini adalah persoalan partai politik. Siap. Sebenarnya seharusnya memang partai-partai politik itu menyiapkan kadernya yang betul-betul memiliki isi otak, bukan semata-mata memiliki isi kantong. Iya, benar. Karena kalau hanya berdasarkan isi kantong, yang terjadi adalah masyarakat akhirnya pada setiap ajang pertarungan politik selalu sinis. Mereka datang berjanji lagi karena isi otaknya tidak ada. Tapi sebenarnya ini diskusi panjang ini, Bang. Iya, iya, iya. Diskusi panjang. Menurut saya tidak serta-merta bahwa kita menyatakan ini seharusnya memang ada aturan tersendiri. Harus dibuat sedemikian dalam undang-undang. Iya. Kalau tidak diikat dalam undang-undang, maka proses copotan rekrutmen politik itu pasti akan terjadi. Karena bicara elektoral. Iya. Ini kita tidak bicara tentang adu gagasan seperti proses kaderisasi di kelompok mahasiswa, organisasi mahasiswa. Pasti dia. Tapi kalau ada aturan yang mengikat, maka memaksa untuk bagaimana partai politik itu membuat proses sistem kaderisasi yang baik, sehingga melahirkan kualitas caleg atau calon legislator yang baik, itu harus ada. Tapi kalau model masih sistem one man one vote, seperti ini, satu suara rakyat sama dengan semua rakyat suaranya sama. Mau kamu presiden, kamu apa, sama dong suaranya. Dengan pola begini, maka ada transaksional politik, Pak. Pasti ada transaksional politik. Hanya maksud saya, kalau kader-kader partai politik itu diberi semacam pendidikan politik sehingga dia bisa memiliki pengetahuan yang luas terkait seperti yang Dinda katakan tadi itu juga bisa mengurangi kos politik. Saya dulu juga training dulu, Bang, di Golkar itu, Bang. TOT dulu di Samarinda. Terus baru jadi kader, baru jadi pengurus. Memang saya sempat ke Demokrat, saya kembali lagi. Tapi udah ada proses. Cuman kan
kelebihan mungkin saya udah matang dulu di kemahasiswaan. Selesai sudah masalah ini. Diskusinya sudah selesai Sudah, sebenarnya. tinggal kita bicara tentang Iya. bagaimana diskusi kebijakan politik ini seperti apa. Nah, banyak juga kan yang ikut TOT ketika kembali jadi OT-OT. Itu kembali kepada individu Nah, masing-masing. makanya Mas kembali kepada individu masing-masing. makanya saya bilang itulah bedanya seorang aktivis yang masuk ke partai politik dengan yang bukan aktivis sangat berbeda. Ya karena tadi rekrutmen politik ini kan bukan hanya tunggal bicara tentang kemampuan berpikir toh, Ya. tapi bicara tentang bagaimana asas elektoral dari berbagai macam sudut pandang itu Iya. dipakai sehingga merekrut ini bisa masuk ke ini. Kalau caranya bertarungnya proses politiknya seperti yang dulu-dulu, Iya. maka proses selektif politiknya juga akan baik, Bang. Iya. Perlu diakui bahwa era masa lalu itu memang era kurang demokratis, tapi rekrutmen politiknya lumayan keren. Akhirnya melahirkan anggota DPR yang berkualitas. Nggak segampang orang masuk Golkar dulu, Bang. Betul. Nggak segampang orang masuk PDI dulu Iya. ya. Nggak segampang orang masuk P3. Karena dia harus digembleng dulu, Iya. dikaderisasi dulu dengan baik. Iya. Mungkin Abang paham betul karena di situ masih zaman Abang. Iya. Tapi kan seleksi nih, contoh nih di Golkar, kamu harus KNPI dulu. Betul. Di KNPI kan tidak serta-merta rekrut orang masuk di KNPI. Iya. Tiba-tiba ujung-ujung jadi pengurus wakil Iya, ketua enggak. Iya. Kalau baru jadi anggota dulu, Iya. nanti naik wakil sekretaris, Iya. wakil bendahara, wakil Iya. sekretaris jadi wakil ketua. Betul. Baru jadi ketua. Jadi kompetisinya jelas. Iya. Tapi kalau ke Cipayung yang masuk kan dia tidak melalui proses itu. Kan Iya. Cipayung kan punya investasi. Betul. Tapi anak Cipayung kan udah dikaderisasi dengan baik, Bang. Dari Sehingga dia HMI, masuk. dari GMNI, Ya. dari Jadi- GMKRI. Iya, Ya. jadi dia udah. Nah, kalau sekarang kan, nah begitu ya, apalagi kondisi KNPI-nya kan karu-karuan. Carut marut kan. Jadi ya, jalan pintas menuju sana bisa jadi, Bang. Iya. Jalan pintas. Ya, kita mau nggak terima, tapi ini konsekuensi politik yang harus dijalani dengan Itu baik. sudah kenyataan. Kenyataan. Tetapi kalau kenyataan yang ujungnya merusak, kan harus ada perubahan. Ya, harus ada perubahan. Harus ada Oh, perubahan. berarti Anies Baswedan itu. Ya, Semua calon presiden itu pasti dalam otaknya itu pasti ada perubahan. siap. Iya kan? Saya yakin punya perubahan. Itu pasti ada perubahan yang akan mereka lakukan. Siap, Itu. Karena malam ini kita tidak bicara copras capres, siap, benar. kita bicara fungsi DPR aja. Fungsi DPR. Tadi kita sudah memaparkan bagaimana sih sebenarnya anggota DPR itu mengawasi. Pengawasannya apa yang diawasi? Sudah jelas tadi kan. Misalnya Dinda di bidang pendidikan, mengawasi jalannya pendidikan. Guru, mengawasi itu. Kalau peraturannya masih kurang, ditambah dengan Ya, peraturan-peraturan yang betul-betul berpihak kepada buruh itu. Guru itu. Dan tidak hanya sekedar menciptakan perda, tetapi bagaimana perda ini bisa dijalankan dengan benar. Orang banyak, jadi begini Bang, banyak kok perda di Kota Timur yang dibuat, tapi berapa sih efektifnya dia melaksanakan perda itu? Iya. Kan sederhana aja, tinggal kita evaluasi itu, kita identifikasi. Kayaknya rasa-rasanya belum. Nah, kenapa belum? Kenapa belum? Pertanyaannya kenapa belum? Saya khawatir banyak anggota DPRD kita tidak ikut terlibat dalam beradu argumentasi terkait perda yang akan dibuat. Kan begini Bang, kalau yang saya paham ya, proses pengajukan perda oleh pemerintah ke DPR itu kan melalui namanya di sana ada badan Bamperda, badan perda itu, Ya, Bamperda. badan pembuat perda ya. Pembuat Ya, perda. ya, Kalau ya. nggak salah sekarang ketuanya Bang Agus Riansa deh. Agus Riansa. Ya. Di situ di dapurnya di situ. Mhm. Di situ diproses. Ya. Sehingga prosesnya kenapa? Kita melihat asas kepentingan perda ini pentingnya buat kehidupan masyarakat Kabupaten Kota Timur. Atau perda ini hanya sekedar untuk bagaimana mewujudkan menambah list legislasi aturan di Kabupaten Kota. Kalau yang lain sih nggak usah aja. Kalau ke depan saya jadi anggota DPR nggak usah, nggak penting itu. Tapi memaksimalkan perda ini meningkatkan potensi daerah, menambah PAD, Ya. terus membuat aturan masyarakat tertib dan aman. Perda ini mengatur kita tidak melanggar hukum. Saya pikir penting. Ya. Yang ingin saya katakan begini. Ini sebenarnya agak melenceng sedikit, tapi tidak melenceng juga. Ya, benar. Apalagi ini kan terkait dengan perda. Soal BBM.
yang luar biasa, bukan hanya di Kutai Timur, bahkan hampir di seluruh Kalimantan Timur. Hampir semuanya bang. Hampir semuanya kan? Yang Antri yang panjang. luar biasa. Padahal kuota BBM itu sudah ada. Dan kemudian perdanya terkait dengan aturan BBM itu tidak boleh diperjualbelikan oleh pengecer-pengecer di pinggir jalan. Kok masih ada? Ya itu kan ada di Disperindak bang. Hmm. Gimana? Kalau Disperindak kan nggak ada kepala dinas hari ini. Masih PLT bang. Ya. Bagaimana itu melaksanakan yang baik? Hmm. Ya toh. Yang kedua, kan sederhana aja kalau ada perda itu kan ada Satpol PP itu. Hmm. Tinggal Satpol PP aja. Satpol PP tidak ada kepala dinas, kepala Satpolnya. Sudah Pak Didi udah pensiun. Ya. Bagaimana mengeksekusi itu? Hmm. Yang kedua ada polisi lah penegak hukum untuk melaksanakan itu. Ya. Tapi kalau semuanya pada tidak melaksanakan tugas, mau ngapain? Memang harus suara dari DPR. Nah, Tapi kan akhir-akhir ini kan ada tuh DPR menyuarakan. itu yang Anda maksudkan. Ya, Kenapa anggota DPR yang ada ini, yang 40 orang ini tidak bersuara terkait dengan, buat mereka nggak penting kali bang. Kesederhanaan aja. kalau Dinda misalnya dipilih sebagai anggota DPR? Insya Allah itu menyuarakan. Dan kita dorong aturan yang lebih ketat sehingga tidak sembarangan orang menjual BBM di pinggir jalan. Terus di stasiun BBM-nya dia Ya. ngentri, terus di pinggir jalannya banyak jual. Kalau kita buat aturan itu harus punya punishment Ya. terhadap masyarakat yang melakukan itu. Kayak itu penting ada punishment-nya. Ya. Tapi kalau nggak ada punishment-nya, Ya. buat apa? Betul. Ya kan? Ya kan, Pak? Ada permainan? Yes. Tapi kita butuh pembuktian permainan itu. Ya. Kita tidak bisa mengasumsikan. Ada permainan? Yes. Kita butuh bukti. Nanti asumsi jadi fitnah. Asumsi ada fitnah nanti repotnya ada proses hukumnya lagi kan. Hoax Tapi lagi. hoax lagi. Ya. Tapi ada. Maka butuh pengawasan yang baik. Ya, sama halnya dengan money Kalau politik. perda itu tidak ada urusan dengan polisi, ada di Satpol PP kok. Ya, sama Satpol aja yang ya, urusan itu. sama dengan serangan amplop atau serangan pajar. Ya kan, orang kan cerita tuh. Tidak pernah ketangkap. Tapi ada. Ada. Dan menerima, yang cerita yang menerima. Bahkan ada yang ngomong. Saya dapat sekian. Ada yang ngomong begini. Kemarin saya suruh beredar 6.000 amplop. Kok yang laku hanya 1.500? Berarti 4.500 yang hilang atau 3.500 yang hilang. Dimakan siapa tuh kira-kira? Saya juga kurang paham ya. Cuma itu kan ya konsekuensi ya. Ya. Dalam proses politik begini kan konsekuensi sudah. Ya. Cuma kan ada juga menggunakan memanfaatkan. Kenapa rakyat lakukan itu? Karena perilaku politik sendiri. Iya. Jadi ya balance saja sih bang sebenarnya. Saja. Nah, maksud saya itu kalau saya bandingkan itu seharusnya sebenarnya terkait dengan BBM itu jangan seperti dengan money politik. Iya. Harus betul-betul ditegakkan aturan itu karena sudah ada perdanya, sudah ada peraturan bupatinya bahkan. Iya kan? Contoh saja di Samarinda. Samarinda luar biasa. Polresnya Tegas. mulai dari bupati wali kotanya tegas untuk menertibkan. Pak Andi Harun bilang saya akan membuatkan surat edaran dulu. Setelah itu kita meminta penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan melakukan operasi. Dan itu jalan. Ini kan lagi-lagi pemimpinnya mau nggak? Iya. Kalau lewat Samarinda berarti bupati mau nggak? Iya. Bupatinya mau nggak? Dan orang sekitar bupati ini menyampaikan nggak? Jangan sampai menyampaikan hal-hal yang enak-enak aja. Yang positif aja. Ya. Kan? Kalau ke saya kan bukan orang yang bupati, jadi saya tidak pernah sampaikan itu. Seharusnya 40 anggota DPR ini menyampaikan itu. Ya, seharusnya mereka menyuarakan karena mereka juga yang mendampak BBM tidak ada, mereka juga ikut ngantri. Iya. Seharusnya itu Tapi menjadi isu. Ini kan ini sudah menjadi isu. Luar biasa. Orang ngambil BBM di sini, Pertalite, dibawanya ke hulu. Kenapa? Di hulu harganya 15.000 1 liter. Iya. Kalau dia bawa 1 ton, habis. Ya kan? Bagaimana tidak antri di sini? Padahal di BBM itu sudah ada aplikasi itu ya. Ada. Kita harus masuk di aplikasi itu dia. Tapi kok tetap kecolongan ya? Nah, ini kan ada hubungannya juga dengan tadi fungsi pengawasan dari anggota DPRD. Kenapa begitu? Ya karena karena begini, kalau kita mau objektif, ini saya sampaikan sama karena objektif aja nih. Iya. Selama 5 tahun ini DPR ngawasin gimana sih? Ya, kan kita tidak melihat itu. Iya, ada toh. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, jangan sampai
fungsi pengawasan ini justru dia yang diawasi. Sama, karena ketika kita ajak diskusi, DPR ini banyak menghindar. Ya. Nah, bahkan ada yang lucu nih. Ini bukan di luar konteks, tapi ini kan bicara terkait dengan perilaku anggota DPR. Tahun 2019, saya bertemu dengan salah satu anggota DPR yang baru 6 bulan terpilih. Dia seorang kontraktor, pengusaha lah tingkatnya kan. Saya ketemu di SCOH apa ini? SOC, Yang di sini, yang STC. STC. Saya begitu masuk, saya ketemu, langsung bilang, apa kabar Om? Saya bilang, baik. Ngomongnya apa kepada saya? Gak ada uang. Loh, maksud Anda ngomong begitu gak ada uang itu apa? Mungkin dulu pas nyalek, Bang, Anda ekspektasinya bahwa di DPR itu bisa kita lakukan A, B, C, D, dan Z. Macam-macam bisa. Iya. Kita boleh, dia ada kewenangan. Tapi tadi, karena dia nggak tahu bahwa di DPR itu ada fungsi yang secara aturan yang tidak boleh kita langgar. Nah, itu dia. Nah, itu akibat karena nggak mengerti tentang fungsi, ikut nyalek, mungkin dia nggak pernah sosialisasi Ya, atau itu dia. nggak menjelaskan kepada masyarakat pemilihnya bahwa saya harus lakukan begitu. Jadi, ekspektasi terlalu besar, setelah jadi DPR, yang ada bukan tambah basah, tapi tambah kering. Tambah kan, kering. Gitu. Kalau sudah tambah kering, ya. Jadi saya bilang, Anda salah pilih. Seharusnya Anda tidak menjadi anggota DPR. Sudah benar pilihan Anda menjadi pengusaha. Kalau Anda jadi pengusaha, ya kalau tidak rugi untung. Kalau rugi itu salah Anda. Iya kan? Tapi kalau kamu salahkan di DPR tidak ada uang, memang di situ bukan tempatnya uang. Di situ tempatnya orang-orang yang menjadi wakil rakyat itu berpikir untuk rakyat, bukan berpikir untuk uang. Harusnya begitu sih. Ya. Oke, baik. Nanti kalau diteruskan semakin emosi kita. Yes, ya. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, harapan Ninda sebagai calon anggota legislatif, calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai Golkar Dapil 1 nomor urut 11. Harapan Ninda kepada masyarakat yang nantinya akan menonton acara kita. Ya, pertama harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur secara umumnya, khusus Sangatta Utara, bahwa masyarakat harus mampu membaca track record kemampuan calon legislatifnya seperti apa, terus bisa memilih, sehingga benar-benar ketika mereka memilih 11 orang anggota DPR dari 18 partai, ini kan yang jadi anggota DPR 11 orang. Kebetulan saya nomor 11. Ya, berharap bahwa DPR betul-betul tadi memahami tentang fungsi yang kita jelaskan, tugas yang kita obrolin malam ini, terus mampu melaksanakan apa yang menjadi problem topaksinya, terus mampu menjawab problem-problem yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Demikian obrolan saya dengan Alex Bajo, sarjana kelautan, sarjana hukum. Aku tadi bertunggu-tunggu sebenarnya, Abang nanya saya sarjana hukum kapan? Oh, dari tadi itu, dari awal. Ya. Siap. Ini penting bahwa rekam jejak pendidikan seseorang itu juga penting. Rekam jejak pemikiran seseorang juga penting untuk masyarakat agar bisa menentukan bahwa inilah sebenarnya yang bisa membawa suara saya dan bisa memperjuangkan suara saya di DPR. Bukan memilih berdasarkan isi kantong. Lagi-lagi saya ingin menyatakan, lihat rekam jejaknya, lihat pikiran-pikirannya, jangan lihat isi kantongnya. Demikian, saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.